Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Anggira Anggraini dari Prodi D3 Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Telkomtek. Gimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, rezeki lancar, dan tetap semangat. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Windows dan Linux, di mana dalam penginstalisasinya menggunakan VirtualBox. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Yoris Tri Erdiansah dan Mayuni Ananda. Membahas lebih dalam dan rinci lagi tentang Windows dan Linux, serta membahas tentang perbandingannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang mendukung semua sistem operasi sesuai dengan kebutuhan Anda. VirtualBox ini dapat digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi utama tambahan di dalam sistem operasi utama. Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi instalisasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Sistem operasi yang dapat menjalankannya antara lain yaitu Linux, Mac OS X, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Solaris, dan OpenSolaris. Oke, berikut adalah video instalisasi Windows yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Yoris Tri Erdiansyah. Langsung saja langsung kita simak. Stay to watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoris Tri Erdiansyah dari D3 Sistem Informasi dari Institut Telkomtek Palembang. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal Windows 10 di VirtualBox. Langkah pertama kita harus membuat virtual machine dulu. Di sini kalian bebas memberi nama apa. Di sini saya memberi nama Windows 10. Setelah itu di sini saya juga memakai Windows 10 64 bit. Jika selesai tekan next. Di sini memorinya saya menggunakan 2 GB. Jika udah next. Sini pilih yang hard disk, create now. Nah, ini juga tekan yang ini. Ya udah next. Next lagi. Ini juga memori yang dibutuhkan. Ini saya memakai 50 GB. Ya udah install. Setelah itu tekan storage. Setelah itu tekan empty, pilih kaset, dan masukkan file Windows yang kalian ada. Salah, bentar ya, masukkan file Windows kalian. Setelah itu tekan open. Udah masuk kan. Oke, setelah itu kita tekan play. Tunggu saja sebentar. Loading. Jika sudah masuk di sini, pertama kita pilih English saja. Kedua kita pilih Indonesia. Cari aja Indonesia. Sini kita pilih terus. Kalau sudah nih install now. Oke, start starting. Di sini kita pilih I don't have ini saja. Ini saya ingin menginstal Windows 10 Pro. Kemudian next. Centang dulu. Di sini kita pilih create. Nah, di sini kita buat partisinya new. Di sini bebas mau pakai berapa. Oke. Selesai. Oke, di sini dia sedang menginstal. Tunggu saja. Sudah selesai. Nah, di sini sudah selesai ya. Saya skip tadi. Kalau udah restart now.
Ini dia sedang restore lagi dan loading. Sini loading, tunggu aja loadingnya selesai. Tunggu saja. Di sini kita pilih Indonesia. Just a moment. Ini kita pilih lagi aja, skip. Restart lagi. Tunggu saja. Just a moment. Di sini kita pilih aja yang atas sih. Yang atas. Di sini kita pakai offline akun saja, pojok kiri. Mana akun? Setelah itu di sini pilih aja yang ini kiri. Nah, di sini buat nama kalian bebas. Ini saya memakai nama saya. Tulis 3. Kode next. Di sini paspor enggak, skip aja. Tekan aja. Sini skip. Just a moment. Install Windows kita berhasil, tunggu aja berapa menit. This might leave everything to us. Yeah, almost there. Nah, selesai. Jadi sini sudah selesai install Windowsnya. Selesai. Jadi begitulah cara menginstal Windows 10 di VirtualBox. Oke, itulah tadi video penginstalan Windows yang dilakukan oleh teman saya. Sekarang kita akan mengenal video tentang penginstalan Linux yang dilakukan oleh Mayuni Ananda. Halo teman-teman, kita akan membagikan semua video yaitu tutorial mendownload Linux di bagian VirtualBox. Oke, teman-teman, kita pencet new, kita tulis di Linux. Oke, Linux 64, terserah kalian Linux apa namanya. Kasih. Oke, 64 aja. Oke, kita pencet. Kita setting bagiannya. Kita bikin installer. Oke, kita pencet di Linux. Oke, kalian harus tahu bagaimana cara mendownload. Stay tune di sini. Dan kita hasilnya kita lihat. Kedua Ubuntu sama ini. Kita pencet new Ubuntu. Setting storage empty, choice dan kita download, kita isi kaset-kaset yaitu Ubuntu. Oke. Ini dia hasilnya. Baiklah, kita telah menyimak dua video penginstalan sistem operasi yang dilakukan oleh kedua rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan Windows dan Linux. Oke, di sini perbedaan Linux dan Windows. Yang pertama ada di sisi user. Terdapat 3 jenis user di Linux, yaitu regular, administrative atau root, dan service user. Berbeda dengan Linux,
Windows memiliki 4 jenis akun user, yaitu administrator, standar, child, dan JAWS. Dari sisi jumlah pengguna, menurut riset pasar, lebih dari 92% komputer di Indonesia ini berjalan menggunakan sistem operasi Windows. Sedangkan Linux hanya kebagian 1% pengguna saja. Bukan tanpa alasan, mengapa Windows sangat populer? Pertama, banyak orang yang kesulitan dalam menggunakan Linux, dan Windows menawarkan kemudahan yang tidak ada pada Linux. Ini membuat daya tarik Linux sangat terbatas. Kemudian kernel. Linux menggunakan kernel monolitik yang memakan banyak ruang memori. Berbeda dengan Windows yang menggunakan kernel mikro, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit, tetap mengorbankan sisi efisiensi. File system. Perbedaan selanjutnya ada pada sistem file, di mana Microsoft disimpan dalam directory atau folder pada drive data yang berbeda seperti C, D, dan E. Berbeda halnya dengan Linux. Di Linux, semua file diurutkan dalam struktur yang dimulai dengan directory root dan bercabang ke berbagai subdirectory yang lainnya. Dan Linux pula memberikan semua hal diperlakukan sebagai file. Directory adalah file, pun begitu dengan file, sampai pada perangkat yang terhubung secara eksternal seperti printer, mouse, dan keyboard. Semua dianggap sebagai. Kita akan membahas perbedaan dari sisi keamanan. Sebagai pengguna Windows, tak jarang mengalami keamanan dan disabilitas. Hal ini tak lepas dari banyaknya peretas yang mengirim spam dengan target pengguna Windows. Windows versi konsumen pada awalnya dirancang untuk kemudahan single user tanpa koneksi jaringan dan tidak memiliki fitur keamanan bawaan. Seringkali pengguna Windows mengalami blue screen yang disebabkan kegagalan sistem memberikan respon tugas. Untuk mengatasi ini, biasanya Microsoft sering merilis patch keamanan lewat Windows Update. Di sisi lain, Linux merupakan OS berbasis pada arsitektur multi-user, sehingga membuatnya lebih stabil dari Windows karena berbasis komunitas. Sangat sering problem yang muncul di Linux dapat diselesaikan oleh community support anggotanya. Selanjutnya adalah kompatibilitas. Untuk urusan kompatibilitas, biasanya dikatakan Windows lebih baik dari Linux. Setertinggal apapun versi OS Windows, pengguna masih bisa menggunakannya, sedangkan Linux di sisi lain masih berupaya untuk mengatasi hal ini. Selanjutnya yaitu kemudahan pengguna. Selama beberapa tahun terakhir, Linux telah mengalami progres yang signifikan dalam kemudahan pengguna. Contohnya seperti Mint up Ubuntu. Dua distribusi Linux ini telah membuat progres instalasi dan pengaturan menjadi lebih mudah bagi para pengguna awam. Sedangkan Windows, karena telah tersedia dalam setiap komputer yang ada di dunia, membuat orang-orang lebih familiar dengan sistem operasi perusahaan milik Dell Jetix. Privasi. Linux memiliki sistem privasi yang lebih baik dibandingkan dengan Windows. Linux tidak memata-matai apapun yang dilakukan oleh penggunanya, sehingga privasi lebih terjamin. Berbeda halnya dengan Linux, Windows tahu semua yang dilakukan penggunanya. Data ini kemudian dilakukan untuk meningkatkan kinerja Cortana, asisten digital pembuatan Microsoft. Namun, masalah privasi masih banyak mengundang perdebatan. Nah, tadi sedikit penjelasan dari saya tentang perbedaan antara Windows dan Linux. Jadi, mana yang terbaik? Yaitu menurut kalian bagaimana? Oke, di sini saya cukupkan. Saya Anggi Anggraini dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.